Tentu pertama-tama kita prihatin ya atas masalah ini, karena orang yang berniat baik menolong orang tapi malah justru menjadi masalah atau terkena masalah. Yang masalah itu diantaranya dari orang yang ditolong itu. Ini pertama-tama kita mesti prihatin. Nah, sehingga seharusnya sebenarnya ini disikapi dengan secara bijaksana. Secara hukum sebenarnya kalau menurut pendapat saya memang harus diikuti regulasi yang telah dikeluarkan oleh negara, undang-undang berkaitan dengan menghimpun dana dari masyarakat. Tapi memang undang-undang ini sudah relatif cukup tua dan selama ini sosialisasinya juga tidak cukup baik, sehingga mungkin bisa jadi tidak dipahami orang pada umumnya. Dan kadang-kadang orang karena niat baik, karena semangat, karena dilandasi oleh keinginan untuk membuat sesuatu untuk sesama, kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan prosedur, kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan undang-undang, sehingga terjadilah persoalan seperti ini. Jadi dari segi hukum sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Menteri Sosial bahwa persoalan ini akan diambil alih oleh Menteri Sosial, itu saya kira memang sudah wayahnya seperti itu. Justru seharusnya memang Menteri Sosial ini atau Kementerian Sosial harusnya berterima kasih oleh orang-orang seperti Novi ini yang mengambil peran aktif dari masyarakat untuk sebenarnya memainkan peran yang apa yang menjadi tugasnya Kementerian Sosial kan begitu. Jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Menteri Sosial sudah cukup baik, bahwa ini akan diambil alih oleh Kementerian Sosial. Masalah pengobatan saudara Agus akan dilanjutkan, tetapi juga dana yang dititipkan masyarakat untuk pengobatan ini juga mesti harus dikelola dengan baik, ya, termasuk tidak terbatas jika memang sudah dipandang cukup, itu kan harus dikembalikan untuk kepentingan sosial. Ya misalnya untuk pengobatan dianggap cukup tapi dananya masih tersisa cukup besar, maka sudah wayahnya hal itu dikelola untuk kepentingan yang lain. Nah, dan ini yang saya kira juga menjadi garis kebijaksanaan dari Menteri Sosial menyikapi hal ini. Saya kira itu. Prof, tadi di awal Prof menyatakan bahwa niat baik Novi itu akhirnya tidak semua orang mendapat membalasnya dengan kebaikan. Ya. Akhirnya berujung dengan sebuah kasus pelaporan segala macam. Prof melihat ujung dari permasalahan ini gimana sebenarnya? Ya, ini sebenarnya kan belum masuk ke dalam ranah hukum persoalannya. Persoalannya ini masih ranah sosial, gitu ya. Jadi Teh Novi dengan yayasan yang dia kelola menghimpun dana masyarakat untuk membantu saudara Agus, katakanlah seperti itu. Tetapi ketika setelah dana disalurkan ternyata tidak digunakan sebagaimana yang dititipkan kepada saudari Novi, tentu yang bersangkutan berhak mengkoreksi, ya kan, berhak mengkoreksi apa yang kemudian telah disampaikan, karena akuntabilitas dia sebagai penghimpun dana juga mesti harus diperhatikan. Nah inilah timbul persoalan konflik, kan masalahnya di sini. Ketika dikoreksi agar itu uang benar digunakan untuk pengobatan, tapi ternyata justru yang bersangkutan bereaksi lain, tidak terima mengenai hal itu, merasa bahwa itu adalah haknya. Saya kira itu bukan hak dari saudara Agus, itu adalah titipan masyarakat untuk kepentingan sosial, termasuk diantaranya adalah untuk saudara Agus. Jadi kalau misalnya dia membutuhkan biaya 50 juta, 100 juta, terkumpul dana jauh lebih dari itu, maka sejauh secukup untuk membantu dia silakan digunakan, tetapi selebihnya menjadi hak dari yayasan yang dikelola oleh Novi untuk menyalurkan untuk kepentingan yang lain. Dan gitu, pada dasarnya menurut saya seperti itu. Dan problemnya kan sebenarnya karena di awal tidak melalui proses perizinan, sehingga itu yang seolah-olah dipersoalkan kan gitu ya, dipersoalkan.
Saya katakan tadi, seharusnya Kementerian Sosial berterima kasih oleh terhadap yayasan ataupun saudara Novi yang sudah berinisiasi ini gitu loh. Jadi bukan dipersoalkan bahwa kemarin tidak ada izin atau bagaimana, bukan soal itu. Bahwa untuk selanjutnya jadi pembelajaran harus melalui mekanisme itu kan juga penting. Izin itu kalau di dalam hukum namanya pembolehan atas sebuah larangan. Gitu ya. Jadi sesuatu yang terlarang dengan adanya izin menjadi dibolehkan. Sekarang membantu orang terlarang atau tidak? Menolong orang terlarang atau tidak? Menghimpun dana untuk membantu orang terlarang atau tidak? Menurut saya tidak ada satu hal yang boleh melarang hal itu. Gitu. Jadi sebenarnya konsep izin ini pun harus diluruskan. Apakah izin ini dalam arti membolehkan yang sesuatu yang terlarang atau izin dalam arti untuk dalam rangka pengadministrasian, untuk dalam rangka penertiban, untuk dalam rangka pertanggungjawaban. Jadi saya membacanya dalam kerangka itu gitu ya. Jadi untuk kedepannya memang harus teradministrasi dengan baik melalui apa yang disebut izin tadi. Tetapi bukan berarti kalau tidak ada izin lalu kemudian menjadi masalah hukum. Saya kira ini masalah sosial yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara sosial juga mengenai hal ini. Artinya dana donasi itu tidak mutlak milik Agus 100% ya dok? Prof? Tidak, saya kira tidak. Karena kan disalurkan melalui yayasan. Kan begitu. Bahwa salah satu yang disasar sebagai cara yayasan itu menghimpun dana adalah kasus Agus. Tapi mungkin yayasan ini bergerak dalam bidang sosial bukan hanya menangani masalah Agus. Jadi saya kira itu bukan hak Agus secara pribadi ya. Ini hak yayasan untuk kemudian diantaranya memprioritaskan dalam rangka untuk membantu Agus. Tapi bukan berarti kemudian seluruh dana itu menjadi haknya Agus. Dan Kementerian Sosial kan sudah mengatakan bahwa Agus pengobatan akan dilanjutkan, sisa dananya akan digunakan untuk kepentingan sosial lain, kan begitu. Ini menunjukkan bahwa dana itu bukan milik Agus, gitu ya. Dana itu adalah milik masyarakat yang dititipkan kepada yayasan untuk membantu Agus dan tentu kegiatan-kegiatan di dalam lingkup yayasan itu. Dan dana yang dihimpun oleh yayasan ini kalau disalahgunakan ini merupakan satu perbuatan melawan hukum tersendiri. Ya, jadi ini di luar dari persoalan ada izin atau tidak. Kalau dana itu disalahgunakan oleh yayasan, maka bisa menjadi masalah pidana, kan begitu. Sehingga kemudian dari sisi itu menurut saya sekali lagi, kalau dana yang terkumpul dari masyarakat melalui yayasan tidak digunakan untuk kepentingan yang ditujukan semula, itu termasuk penyalahgunaan kewenangan nih tema kita seminar hari ini. Termasuk penyalahgunaan gitu loh. Nah, sehingga kemudian harus dipastikan itu digunakan untuk pengobatan Agus, dan Agus pun harus memastikan bahwa uang itu memang digunakan untuk pengobatan dirinya, tidak untuk kepentingan yang lain, kan katakanlah seperti itu. Dan sisanya bisa digunakan untuk kepentingan sosial yang lain. Prof, wajar nggak sih ketika Tenopi ini menegur Agus terkait uang donasi ini yang mungkin disalahgunakan gitu? Karena kan Tenopi harus bertanggung jawab juga kepada para endorsement, bahkan juga para donatur-donatur yang lain. Ya wajar sekali saya katakan ya. Ini kan titipan masyarakat kepada yayasan untuk membantu Agus dalam hal pengobatannya. Kalau setelah diserahkan kepada saudara Agus ternyata tidak digunakan untuk pengobatan, tentu yayasan melalui Novi wajib menegur, bukan pantas, wajib menegur untuk meluruskan dan mengembalikan agar ini benar-benar digunakan untuk kepentingan tersebut. Karena inilah yang dititipkan kepada masyarakat, ya, yang diamanahkan kepada masyarakat, kepada yayasan yang dipimpin oleh Novi adalah untuk pengobatan saudara Agus, dan juga tentu kegiatan-kegiatan di dalam lingkup yayasan itu, bukan hanya terhadap Agus. Jadi wajar kalau ditegur dalam hal ini. Bahkan meminta untuk memindahkan dana tersebut ke yayasan itu juga termasuk wajar ya Prof, agar tidak terjadi penyalahgunaan dana tersebut ya. Saya setuju kalau itu digunakan sebatas untuk pengobatan saudara Agus dan dicatat, diadministrasikan oleh yayasan. Ini kan kalau diserahkan begitu saja, uangnya katakanlah begitu kepada yang bersangkutan, pengalaman kan bisa digunakan untuk kepentingan lain, kan begitu.
Makanya untuk selanjutnya lebih baik sebenarnya uang itu ada pada yayasan, di mana Agus perlu untuk pengobatan, maka dananya tinggal diambil untuk kepentingan itu. Jadi saya kira ini dalam rangka juga akuntabilitas, dalam juga rangka untuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tersebut. Prof.